Perkenalkan, nama saya Ria Asri Rahab. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 33, kelompok 2 nomor urut 17. Saya dinas di SMP Negeri 3 Jorlang Hataran, pemerintah Kabupaten Simalungun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Nah, apakah itu etika? Etika adalah baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar tersebut. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasar etika publik diatur oleh Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 4. Di situ dijelaskan mengenai bagaimana seorang ASN bersikap menilai etika publik, yaitu ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, yang ketiga mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang keempat menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, yang kelima membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yang keenam menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, yang ketujuh memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, yang kedelapan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, yang kesembilan memiliki kewenangan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, yang kesepuluh memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11 mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12 menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13 mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14 mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-15 meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya mengenai kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis, di mana kode etik ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 5. Isinya ada 12 poin, yaitu pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga keberahasiaan dan menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan berintegritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Di etika publik ini, fokus utama pelayanan publik itu ada 3. Yang pertama, pelayanan yang publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga yaitu modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Di mana dimensi kualitas pelayanan publik ini yaitu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dan dimensi modalitas menganut 3 nilai, yaitu akuntabel, transparansi, dan netralitas. Dimensi tindakan integritas publik yaitu pejabat publik yang sesuai nilai standar aturan moral yang diterima oleh masyarakat.
Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, di mana kita seorang ASN biasa sebagai penguasa, maka kali ini kita menjadi pelayan. Kemudian jika kita biasa memberikan wewenang, maka kita hari ini harus berperan. Dan selanjutnya jika kita memiliki jabatan, maka itu adalah amanah. Seharusnya mindset seorang ASN seperti tersebut. Selanjutnya penggunaan kode etik. Bentuk kode etik ini ada dua, yaitu penggunaan kekuasaan dan yang kedua konflik kepentingan. Di mana penggunaan kekuasaan ini biasa ada tiga, yaitu yang disebut dengan legitimasi. Di mana legitimasi itu yaitu kekuasaan, legitimasi sosiologi, legitimasi etis. Di mana legitimasi kekuasaan adalah masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan. Selanjutnya legitimasi sosiologi yaitu proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial. Sedangkan selanjutnya legitimasi etis, yaitu kekuasaan yang memiliki legitimasi yang paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis, di mana norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan mengakibatkan yaitu penyalahgunaan kekuasaan, penyerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Berikut penerapan implementasi dan nilai etika publik. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Di sini saya mencontohkan seperti disiplin datang tepat waktu. Kemudian saya langsung mengisi absen yang tertera di meja piket. Nah, selanjutnya yaitu sikap sopan santun. Sopan santun di sini saya contohkan yaitu sopan santun terhadap atasan, pimpinan kepala sekolah, bisa juga sopan santun terhadap siswa. Kenapa kamu datang Selanjutnya terlambat? berorientasi pada publik yaitu Hujan. di mana Oke, kalau gitu kamu publiknya masuk itu kerjakan tugas siswa. kamu. Jadi jika siswanya Ibu datang tunggu ya. terlambat, Iya, Bu. Duduk. saya sebagai seorang guru Kerjakan ialah tugasnya. menunggu dia sampai selesai mengerjakan tugas. Karena sesungguhnya ASN itu bukan penguasa tapi menjadi pelayan publik. Kemudian menjaga agar tidak terjadinya konflik di antara anak-anak yang ada di sekolah. Saya sebagai ASN yaitu menengahi anak-anak jika ada yang bertengkar. Demikian mind mapping dan penerapan implementasi nilai etika publik. Terima kasih.